Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali saya Magdalena Niken sebagai dosen farmakoterapi akan eh, memberikan mata kuliah terkait osteomielitis. Baik, pertama-tama tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian dapat memahami tentang osteomielitis, baik dari etiologi atau dari mula penyakit itu terjadi, kemudian patofisiologi, lalu memahami faktor-faktor resiko yang menjadi perburukan terkait osteomielitis ini, kemudian bagaimana pemeriksaan atau data penunjang untuk menunjang diagnosis osteomielitis. Lalu bagaimana tata laksana terapi pada osteomielitis yang terjadi pada pasien, ya baik dari sisi farmakologisnya maupun non farmakologis. Baik, eh, Ibu akan men-share screen ya, izin. Nah, kita sama-sama melihat osteomielitis eh, dari modul yang akan kita pelajari. Baik, pengertian dari osteomielitis ini adalah penyakit tulang yang terjadi karena adanya infeksi. Nah, kalau kita tahu infeksi itu bisa disebabkan karena bakteri dan juga bisa karena jamur, ya. Infeksi ini dapat menyerang tulang melalui aliran darah atau menyebar dari jaringan tubuh yang terdekat. Jadi artinya bisa dari satu organ yang ada dalam tubuh yang terkena infeksi, namun ketika infeksinya tidak dapat tertangani, maka penyebab infeksi yaitu karena bakteri atau karena jamur dapat masuk ke dalam tulang itu sendiri sehingga terjadi osteomielitis. Nah, karena itu osteomielitis ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau berkembang dalam jangka waktu tertentu atau lama sehingga menjadi penyakit yang kronis. Namun jika tidak ditangani dengan cepat dan benar, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan pada tulang secara permanen. Nah, osteomielitis ini secara garis besar dia dapat menyerang pada anak-anak dan juga pada dewasa. Ada perbedaan eh, resiko tulang yang terkena osteomielitis pada anak-anak lebih sering pada tulang lengan dan tulang kaki, sedangkan pada orang dewasa lebih sering menyerang pada tulang pinggul, tulang belakang, dan tulang kaki. Nah, ini bisa dimengerti, dilihat dari eh, perkembangan tulang itu sendiri. Kalau pada anak-anak memang lebih cepat bertumbuh, sehingga tulang-tulang yang cepat beregenerasi, resiko untuk terjadinya osteomielitis. Sedangkan pada dewasa, dikarenakan kalau pola eh, pergerakannya, ya pola hidup atau aktivitasnya, sehingga menjadi resiko terjadinya osteomielitis. Baik, kita lanjut kepada etiologi penyakit osteomielitis. Ini adalah eh, beberapa kuman ya yang dapat menyebabkan osteomielitis. Ini beberapa bakteri yang dapat menyebabkan osteomielitis sehingga kita eh, perlu untuk memahami bahwa perkembangan usia pada bayi, kemudian anak-anak dan lanjut remaja serta dewasa eh, dari isolasi tulang atau darah sampel yang diambil, maka terdapat perbedaan bakteri atau sumber infeksi osteomielitis ini.
ya. Kemudian dari patofisiologis. Dari patofisiologis kita lihat yang paling sering menyebabkan osteomyelitis adalah Staphylococcus aureus. Penyebab lainnya adalah Salmonella, kemudian Streptococcus dan Pneumococcus. Ya. Ada 3 jalur tulang terinfeksi oleh bakteri, yaitu secara hematogen, yaitu melalui infeksi yang di dekatnya, atau secara langsung, misalnya selama pembedahan. Ya. Kemudian bisa juga karena inflamasi, ya, menyebabkan trombosis, iskemia, dan juga nekrosis pada tulang, sehingga bisa menyebabkan timbulnya pus atau sumber infeksi, sehingga menyebar sampai ke rongga medula dan menyebabkan abses. Kemudian kalau kita lanjut kepada faktor resiko yang seseorang yang mengalami osteomyelitis, maka faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko infeksi tulang ini pertama adalah penderita diabetes. Penderita diabetes, kemudian dia juga mengalami rendahnya hemoglobin atau anemia, ya. Lalu adanya HIV atau AIDS dan rheumatoid arthritis. Itu merupakan faktor resiko yang paling prioritas menyebabkan osteomyelitis. Kemudian faktor resiko kedua adalah ketika seseorang itu menjalani kemoterapi atau hemodialisa. Ya. Jadi adanya gangguan fungsi pada ginjalnya. Lalu pernah mengalami osteomyelitis sebelumnya, sehingga memperparah terjadinya osteomyelitis. Lalu pada penderita osteomyelitis ini juga dapat menjadi faktor resiko karena sebelumnya mengkonsumsi obat-obat golongan kortikosteroid dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, karena kita tahu juga penggunaan kortikosteroid ini juga dapat mendepresis sumsum tulang. Kemudian pada pencandu alkohol. Baik, ini salah satu beberapa contoh terjadinya osteomyelitis.